ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Malam ini adalah terakhir. Jadi sedikit untuk menyegarkan ingatan, materi yang telah saya sampaikan yaitu asyratus sa'ah atau syarat-syarat terjadinya hari kiamat atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah materi yang ditulis oleh salah seorang penulis hadis akhir zaman dalam rangka beliau membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah untuk mendapatkan predikat master di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, ditulis tahun 1983 oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Ya. Syekh Yusuf Al-Wabil menulis karya tulis ilmiah dengan mengambil judul Asyratus Sa'ah, syarat-syarat terjadinya hari kiamat atau tanda-tandanya hari kiamat. Itulah yang telah kita kaji selama lebih kurang 15 bulan. Dan hasil daripada tulisan beliau mendapat predikat cum laude atau mumtaz, sangat memuaskan. Ya. Nah, hadirin jemaah sekalian, kita sudah kaji bersama tentang yang pertama Asyratus Sa'atus Sughra, syarat-syarat atau tanda-tanda kiamat kecil, ya, yang sudah saya sampaikan ada 48, lebih kurang 48 tanda syarat-syarat kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat kecil atau disebut alamatus sughra, ada 48. Kemudian yang kedua alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat, ada 10. Dan pekan kemarin yang terakhir yang ke-10 sudah kita bahas. Ya. Jadi malam ini adalah kesimpulan, ya, kesimpulan dari penulis tentang tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil hampir seluruhnya telah terjadi, ya. Itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari As-Sunnah atau Al-Hadis yang telah saya sampaikan berdasarkan isi kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Tanda-tanda kiamat kecil yang 40 lebih itu hari ini hampir semuanya telah terjadi, ya, hampir semuanya telah terjadi, di mana minuman, mabuk, khamr, judi, zina sudah menjadi kebiasaan. Orang alim oleh Allah diangkat, dimatikan, yang tersisa tinggal orang-orang bodoh. Ini hadis, ya, saya cuma mereview sedikit. Diangkatnya para ulama, diangkatnya orang-orang alim, orang yang soleh diangkat oleh Allah. Diangkat maksudnya dimatikan oleh Allah, ya. Merajalelanya khamr, judi, zina, durhakanya anak kepada orang tua, berlombanya manusia dalam mendirikan bangunan, berdekatannya pasar. Kemudian manusia tidak lagi berpikir dari rezeki yang dicari apakah halal atau haram, ya. Akan berkuasanya pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak takut kepada Allah. Pemimpin bodoh tidak takut kepada Allah mengatur manusia. Ya, Nabi sudah katakan dalam hadis itu, dan itu sudah saya sampaikan. Ya. Akan berkuasanya orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang miskin, tidak beralas kaki, para pengembala domba, akan berlomba mendirikan bangunan, yaitu penguasa pemerintah Saudi hari ini, yang terjadi di Saudi Arabia dan sekitarnya. Mereka dahulunya adalah orang-orang pengembala, orang-orang gurun yang kerjanya menggembala sapi. Tapi kemudian kalau kita lihat hari ini Mekah Madinah, gedung-gedungnya mengalahkan Jakarta.
Ya, gedung-gedungnya mengalahkan Jakarta. Bahkan sekarang sedang dipersiapkan satu bangunan tertinggi di dunia. Ya, bangunan yang hari ini tertinggi cuma 500 sekian meter. Ya, ini bangunan yang dipersiapkan oleh pemerintah Saudi jauh lebih tinggi, kabarnya 1 kilo lebih. Gimana caranya? Sedang dibangun. Gitu. Nah, ini fenomena hari kiamat semua. Ya, sudah kita saksikan semua. Terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, durhakanya anak kepada orang tua. Ya, orang sudah tidak berpikir halal haram, khamr sudah biasa, musik sudah menjadi kebanggaan. Quran telah disingkirkan, masjid sepi daripada hidayah. Gitu ya. Alhamdulillah kalau masjid kita ini selalu ramai. Tapi kalau kita lihat masjid-masjid lain, kasihan kita. Kasihan kita, yang ada orang-orang tua. Masjid kita ini luar biasa, gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Orang tak lagi paham Islam. Ya, alhasil hampir semuanya tanda-tanda kecil telah terjadi. Ya. Termasuk tanda-tanda kecil yang belakangan ini barusan terjadi dan kita bisa lihat. Mekah Madinah yang gersang itu kata Rasulullah nanti akan subur, turun hujan salju, dan telah terjadi. Telah terjadi. Jadi sebetulnya ayat Allah maupun hadis itu sesuatu yang telah mendahului zaman. Quran dan sunnah ini telah mendahului zaman. Hanya umat Islam ini tidak mau memeriksa Quran, gak mau memeriksa hadis gitu. Ya, yang gitu. Nah, tinggal kita tunggu 10 tanda besar hari kiamat. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, bu'istu ana wa sa'aka hatain. Saya diutus dengan datangnya hari kiamat, dekatnya seperti ini. Nabi menggambarkan begini. Saya diutus dengan datangnya hari kiamat seperti ini dekatnya. Sangat dekat. Maka Nabi kita dikatakan Nabi akhir zaman. Usia dunia sudah tua. Kalau 14 abad yang lalu Nabi mengatakan dekatnya seperti ini, 14 abad yang lalu, bagaimana dengan sekarang? Ini yang tidak disadari orang. Sementara menjelang hari kiamat, dalam banyak hadisnya Nabi menggambarkan akan muncul fitnah demi fitnah, kerusakan demi kerusakan, kehancuran demi kehancuran akan muncul di akhir zaman. Dan alhamdulillah itu telah kita kaji dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Maka hari ini tibalah kepada kesimpulan yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Kesimpulan ini tentunya diambil setelah dua-dua tanda ini tersampaikan, bahwa kesimpulannya yang pertama, iman kepada tanda-tanda hari kiamat, iman kepada tanda-tanda hari kiamat itu juga merupakan bagian daripada iman kepada hari akhirat. Ya. Jadi kita tahu ada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 salah satunya kita beriman kepada hari akhir, akan terjadi hari akhir, itu hari kiamat. Nah, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, iman kepada tanda-tanda hari kiamat itu merupakan bagian daripada iman kepada hari kiamat itu sendiri. Maknanya apa? Jika kita meyakini hari kiamat pasti terjadi, maka tuntutannya kita juga harus wajib meyakini sebelum kiamat terjadi, tanda-tandanya itu telah ditunjukkan oleh Nabi kita, dan kita harus mengimani itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh riwayat yang datang dari Nabi, baik itu berupa hadis yang mutawatir ataupun hadis-hadis ahad tentang permasalahan ini, jika dia itu sahih, ya, maka wajib untuk diimani, baik itu mutawatir maupun hadis ahad. Sepanjang itu sahih, dia wajib untuk diimani dan layak untuk kita ambil. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di dalam pembahasan Asratus Sa'ah itu banyak juga hadis-hadis ahad. Ya.
Banyak. Gitu ya. Nah, sebahagian kecil kaum muslimin menolak hadis ahad tanpa alasan yang kuat, alasannya sangat lemah. Dan alasan-alasan orang yang menolak hadis ahad itu telah dibantah habis oleh Syekh Albani rahimahullah, seorang pakar ulama ahli hadis. Ya, telah dibantah. Kemudian yang ketiga, ilmu atau pengetahuan tentang datangnya hari kiamat tak satu pun makhluk itu tahu. Ya. Ilmu atau pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu terjadi, tidak satu pun makhluk itu tahu. Ya. Malaikat tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu, ya. Seluruh makhluk tidak tahu. Malaikat ini makhluk yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad kekasihnya Allah, tapi oleh Allah tidak diberitahu kapan hari kiamat itu terjadi. Hanya Allah memberikan isyarat, tanda-tandanya. Malaikat tidak tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu, apalagi manusia biasa. Anehnya di zaman ini telah terjadi orang memprediksikan kiamat terjadi 2012, sudah lewat. Malah dibikin film, sudah lewat. Ya, itu yang ketiga. Jadi rahasia tentang kapan hari kiamat itu terjadi, malaikat bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Hanya Allah yang tahu kapan. Hanya saja Nabi kita dengan berbagai penjelasannya telah menjelaskan tanda-tandanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang umur dunia. Ya. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang berapa umur dunia. Gak ada. Ya, walaupun pernah ada penulis, pernah ada salah seorang penulis, ya, yang berani mencoba-coba memprediksikan. Dia bahkan menyebut angka umur umat Nabi Muhammad adalah 1500 tahun. Ada. Saya juga punya bukunya, tapi saya nggak pakai gitu. Hanya saya baca saja. Hanya untuk perbandingan saja. Saya punya tulisannya. Umur umat Nabi Muhammad katanya 1500 tahun. Nah, sekarang kita berapa? 1436. Ya. Tetapi ini berdasarkan kesepakatan ulama, pemahaman seperti ini tidak bisa dipakai. Bahkan bid'ah. Kalau ada orang berani menetapkan umur umat Nabi Muhammad, ya, umur umat Nabi Muhammad sekian lamanya, atau umur dunia sekian, itu bid'ah, mengada-ada. Ya, itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, tidak satu pun dari 10 tanda besar itu sekarang ini sudah terjadi. Maknanya 10 tanda besar hari kiamat itu sampai sekarang belum ada satupun yang terjadi. Ya, dimulai dengan munculnya Dajjal. Ya. 10 tanda besar kiamat itu dimulai dengan munculnya Dajjal. Dajjal hari ini sedang dikerangkeng di satu pulau. Dalam hadis yang telah saya sampaikan yang panjang lebar diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Ya, Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di satu pulau dalam keadaan terkerangkeng. Jadi Dajjal ini manusia dan dia Yahudi. Ya. Dajjal matanya satu. Ya. Dia akan keluar menjelang dekatnya hari kiamat. Dan tanda pertama yang mengindikasikan Dajjal itu akan keluar, sebagaimana pertanyaan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari. Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari, sudahkah sungai Tiberias itu kering airnya, surut airnya? Ini pertanyaan Dajjal. Ada 3 pertanyaannya gitu. Ya. Nah, kalau sudah sungai Tiberias itu surut airnya, kering airnya, itu keluar Dajjal.
Hari ini di mana Sungai Tiberias? Di Israel, di Tel Aviv. Hari ini Sungai Tiberias sudah surut, sudah menyusut. Tidak ada orang yang berani membantah hadisnya Tamim Ad-Dari ini. Tidak ada. Ya. Nah, ini dialog Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Maknanya apa? Dari 3 pertanyaan itu, yang pertama, kalau Sungai Tiberias itu sudah surut, saatnya saya keluar. Nah, hari ini sudah kering ya. Hari ini telah surut. Orang mau percaya mau tidak, ya. Kalau punya ongkos yang nggak percaya, datang aja ke Tel Aviv sana. Lihat sendiri Sungai Tiberias itu. Sudah berapa surutnya, bahkan sudah ada gambarnya, sudah difoto. Sudah banyak dari peneliti Islam memfoto. Difoto benar-benar itu Sungai Tiberias sudah surut. Ya. Jadi Dajjal itu akan turun ketika Sungai Tiberias itu kering. Dan hari ini sungai itu telah surut. Ya. Yang keberapa tadi? Kelima. Yang keenam, jika satu tanda besar hari kiamat itu telah turun, ya, jika satu tanda besar hari kiamat telah turun, maka tanda-tanda yang lain itu akan susul menyusul secara cepat. Digambarkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis, sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda besar, ya, ulama mensifati tanda-tanda besar, jika dia telah turun satu saja, yang lain itu dengan cepat akan menyusul. Sebagaimana kata Nabi, rangkaian mutiara yang terdapat dalam seutas tali. Rangkaian mutiara yang dirangkai dalam seutas tali, kemudian buhulnya dipotong. Ketika yang mutiara pertama turun, yang lain itu akan mengikuti yang lain dengan cepat. Ya. Jadi ketika tanda kiamat pertama turun, maka tidak lama lagi tanda-tanda kiamat yang lain, yang tanda-tanda besar ini akan segera susul menyusul. Sebagaimana cepatnya butiran mutiara yang keluar dari tali itu. Yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, pintu taubat masih akan selalu terbuka sebelum matahari terbit dari barat. Dan ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Tulu'us syams mim maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, kata Nabi. Salah satu dari 10 tanda besar kiamat, terbitnya matahari dari barat. Jika matahari telah terbit dari barat, dengan berbagai dalil yang sudah saya sampaikan, pintu tobat tertutup. Ya. Nah, sekarang matahari memang belum terbit dari barat. Tetapi jangan lupa, ada ancaman lain mengenai tobat. Ya. Ada ancaman lain mengenai tobat. Apa? Innallaha yaqbalu taubatan abdi ma lam yugharghir. Allah masih akan menerima taubat seorang hambanya malam yugharghir, sebelum nyawa di kerongkongan, bunyi nyawa. Memang matahari belum terbit dari barat, tapi hati-hati dengan bunyi nyawa di sini. Nggak tunggu matahari terbit dari barat, masih ganteng, masih kuat, masih kuasa, masih perkasa. Kalau Allah mau, kenapa tidak? Sebentar saja diambil, gampang bagi Allah. Itu kecil, itu perkara kecil. Ya, lagi banyak uang, lagi gagah, kalau laki, perempuan lagi cantik, berapa banyak hari ini. Anak-anak muda tidak punya rencana ingin mati cepat, mati dia. Dia tidak pernah terbayang akan mati secepat itu. Wa kam min fata asbaha wa amsa dahikan wa akfanuhu lil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Imam Syafi'i mengatakan, berapa banyak para pemuda siang hari malam hari kerjanya hanya tertawa-tawa, sedangkan kain kafannya sedang dipersiapkan, sementara dia tidak tahu.
Berapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang usia muda, sore hari, pagi, malam hari, kerjanya hanya dohika, hanya tertawa-tawa. Sedangkan kain kafannya sedang dipersiapkan, wahwa la yadri, sementara dia tidak sadar itu. Jadi maaf, jangan ada satupun di antara kita berandai-andai ingin tobat tunggu matahari terbit dari barat. Jangan sampai. Karena apa? Ada penghalang yang lain. Nyawa di kerongkongan selesai, pintu tobat tertutup. Bahkan ketika itu kalau ada orang dia ingin kembali ke dunia, kalau dia kaya, multimilioner, dia akan tebus dengan seluruh hartanya, minta untuk dikembalikan. Sekali-kali tidak. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Allah merekam, menggambarkan peristiwa orang yang sakaratul maut, ahlil ma'asi, si tukang pendosa yang hidupnya kerjanya hanya menumpuk-numpuk dosa, menentang Allah, menentang Rasulullah, tak mau taat kepada aturan Allah. Ketika nyawanya di sini, apa dia katakan? Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, aku akan mengerjakan amal yang soleh yang dahulu ketika aku kuat aku sia-siakan amal soleh itu. Apa kata Allah? Kalla, bukan la, tetapi kalla. Kalau la itu tidak, ya, Allah tidak mengatakan la, tapi kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Ucapanmu itu, kau minta nyawamu jangan dicabut, minta kembali ke dunia, sia-sia, kata Allah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Sebentar lagi kau akan diseret masuk ke dalam kubur sampai hari engkau dibangkitkan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin, jangan coba menunda untuk bertaubat kembali kepada Allah. Ya, jangan pernah berpikir tunggu tobat matahari terbit dari barat. Jangan lupa, ya, ada ancaman lain. Kalau nyawa di kerongkongan, ketika itu orang mau bertobat, tertutup pintu tobat. Jangan sampai mewarisi sikapnya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun, manusia tersombong sejagat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kisahnya, kisah para nabi yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Quran, yaitu kisah Musa dengan Fir'aun. Karena apa? Fir'aun ini manusia tersombong di dunia, mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ana uhyi wa umit, kata Fir'aun, saya bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Apa maknanya? Kau ikut saya, kata Fir'aun, selamat, kau hidup. Tapi kalau kau ikut Musa, nggak mau taat sama saya, tak pateni kamu. Bahasa Jawanya, saya bunuh kamu. Ya, tapi apa akhir kesudahan Fir'aun? Ketika Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Jadi air, udara, angin itu tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Tentara Allah meliputi semua yang di langit dan di bumi, itu tentara Allah. Berapa banyak umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah, umat kaum Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum daripada nabi-nabi ini dihancurkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Dikirim gempa dahsyat, dikirim hujan batu, dikirim angin ribut, mati semua. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu lebih hebat daripada kamu, hai Muhammad, daripada umatmu. Hancur. Termasuk Fir'aun, merasa punya tentara banyak. Wa Fir'aun adil autad. Fir'aun itu kata Allah punya tentara yang banyak, pengikut banyak. Alladzina taghaw fil bilad, ya, merasa kuat, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Akhirnya apa? Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah kirimkan azab sekonyong-konyong serta merta.
Singkat cerita, ketika sudah tenggelam, perut Fir'aun sudah kemasukan air laut merah, ketika nyawanya di kerongkongan, apa kata Fir'aun? Amanu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang ya Allah, saya mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Terlambat. Ngeri lalo bahasa Bimanya. Bahasa Jawanya kesuwen kon. Ya, mungkin ada orang Jawa biar ngerti. Kesuwen itu maksudnya ngeri lalo, terlalu lambat. Ya. Mati, jasadnya oleh Allah, ya, diizinkan oleh Allah jasadnya atas kehendak Allah tidak hancur. Bisa dilihat sekarang di Mesir. Untuk apa? Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kami kisahkan kisah-kisah para nabi dan musuh-musuhnya itu untuk apa? Untuk orang yang hidup di akhir zaman itu supaya mau berpikir, oh ini sih Fir'aun yang sombong, ini tak orangnya. Oh begini akhir kesudahannya Fir'aun. Ya, jadi kembali kepada materi, jangan coba menunda untuk bertobat, untuk berbuat baik. Kita tidak tahu kapan jatah umur kita ini habis. Sedangkan mati kadang nggak nunggu sakit. Mati kadang nggak nunggu sakit. Ya. Dan jangan sampai, nauzubillah ya, jangan sampai kita semua sudah sakrat baru ya, masih kuat, masih sehat, masih gagah, masih kuasa, Allah dijauhi. Nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, nggak pernah berbuat baik, maksiat kepada Allah, kerjanya menumpuk-numpuk dosa. Nah orang begini ketika dia sakrat, dia mau tobat, kasihan. Wallahi demi Allah, saya menyaksikan baru sekitar 2 bulan yang lalu. Ini saya perlu sampaikan, ini pelajaran gitu. Ya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya dipanggil oleh seseorang untuk menyaksikan. Ya, diminta untuk datang, untuk melihat salah seorang, sebut saja si Fulan, dengan perutnya yang sudah besar. Perutnya sudah besar. Saya nggak kenal orang itu, cuman karena merasa kasihan, dipanggil oleh keluarganya, saya datang. Perutnya sudah besar. Saya tanya keluarganya, kenapa ini? Tenggorokannya sakit katanya. Kaget saya, loh orang ini sakrat, saya bilang. Nggak ada yang tahu kalau ini sedang sakrat ini. Mana anaknya? Oh ini. Istrinya mana ini? Sakrat ini. Saya coba untuk mentalkinkan, saya pegang tangannya. Saya bacakan la ilaha illallah. Berontak dia. Berontak. Maaf ini pelajaran untuk kita. Suaranya maaf itu jelek sekali, persis suara. Pokoknya jelek sekali. Sambil sekali-sekali dia berontak sambil seperti suara ringkikan kuda itu. Dan mulutnya itu sambil tersenyum. Terpaksa saya tanya istrinya, Bu, maaf ya saya bilang, suami ibu ini sholat nggak waktu hidup? Nggak pernah. Oh sudah, pantas saya bilang. Kalau sudah begitu, dokter mana? Tabib mana? Paranormal mana? Orang pandai mana? Kalau dia punya harta orang kaya, dikumpulkan hartanya. Ya, 4 hari sakrat, 4 hari sakrat baru dia meninggal. Saya lihat sendiri, bukan konon katanya. Ya, hati-hati. Kata Nabi, seseorang itu akan mati di atas kebiasaan apa ketika dia hidup. Kalau dia biasa durhaka kepada Allah, menentang Allah, mengolok-olok agama Allah, mempermainkan Islam, kerjanya cuma senang-senang, hura-hura, matinya seperti itu. Sengsara. Kemudian yang keberapa? 8. Yang ke-8. Yang ke-8, tanda kiamat yang terakhir itu sudah saya sampaikan sepekan yang lalu. Ya. Api
yang akan menghalau, mengumpulkan manusia. Ya, nar, api, ya, keluar dari lembah Aden. Lembah Aden itu di Yaman. Api ini akan menggiring manusia. Dibawa kemana manusia? Dibawa ke Syam. Ya, dibawa ke Syam. Mana Syam itu? Syam itu meliputi 4 wilayah: Libanon, Yordania, Palestina, Suriah. Api itu keluar dari lembah Aden, min qu'rati Aden, dari lembah Aden. Yuhsyarun nas, dia akan menggiring manusia kemana? Ke Yaman, ke Syam, ke Syria. Dia keluar dari Yaman, akan menggiring manusia akhir zaman ini menuju ke Syria. Apa maknanya? Masya Allah, hanya orang yang tidak mau mengambil pelajaran saja yang tidak tahu tentang ini. Hari ini api itu sudah nyala di Yaman. Peperangan Yaman itu, kalau Anda lihat peperangan demi peperangan, yang keluar itu air atau api? Api. Di sana koalisi Amerika, Saudi dengan koalisi dengan negara Eropa. Ya toh? Kemudian Syiah Hosi. Di belakang Syiah ini ada Rusia, ada Korea Utara. Ya. Kemudian ada Mujahidin di sana. 3 kelompok ini bertempur. Ya. Nanti api itu akan terus. Maknanya apa? Nanti makin ke depan peperangan ini akan lebih membara. Api itu akan lebih membara sampai induknya nanti di sana, di Suriah. Dan Suriah hari ini bisa kita saksikan. Saya sudah sampaikan hadisnya, ya, bahwa nanti akan terjadi peperangan antara Rum dan Mujahidin, antara Rum dan Ar-Rayatus Sud, antara Rum, Romawi dan pasukannya Imam Mahdi. Saya sudah sampaikan dulu dalil-dalilnya. Akan terjadi peperangan yang disebut Al-Malahim Al-Kubra, Malhamah Al-Kubra. Orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Ya. Kata Nabi, akan terjadi peperangan yang dahsyat di akhir zaman. Siapa? Rum. Ya, kaki tangannya Dajjal. Siapa Rum? Amerika dan Eropa. Kaki tangan Dajjal. Ya, induknya Dajjal itu hari ini Dajjal masih di kerangkeng, tapi sistem Dajjal sudah berjalan. Kalau nggak percaya, lihat mata dolar Amerika itu, uang dolar. Lambangnya apa? Dajjalnya belum keluar, sistemnya sudah berjalan. Apa sistem Dajjal? Sanawatu khada'ah. Dia hidup di tahun-tahun penuh penipuan. Yukadzibu fiha shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-qa'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Orang benar didustakan, orang baik dituduh nggak baik, yang nggak baik dianggap baik. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, pengkhianat diberi amanat. Ini sanawatu. Maknanya apa hadis itu? Akhir zaman ini akan penuh dengan tipuan-tipuan. Yang baik dibilang nggak baik, yang nggak baik itu yang baik. Koruptor, orang jahat dianggap orang benar, orang yang benar-benar disingkirkan, orang yang benar lurus disingkirkan. Nah, api itu nanti akan bertemu di Yaman, di Syria, di Syam, akan menggiring manusia ke sana. Ya, bahkan Nabi mengatakan akan berhadapan nanti Rum, Amerika dan Eropa ini. Rum berhadapan dengan pasukannya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Yang tanda-tanda turunnya Imam Mahdi pun sudah kelihatan. Akan berhadapan 2 pasukan besar. Ya, akan terjadi di sana. Di mana kata Nabi, pasukan koalisi Rum itu, ya, akan berperang di bawah 80 panji bendera. Samanina ghayah. Tahta samanina ghayah. Ya. Tahta kulli ghayah isna wa asyra alfan. Pasukan Rum, Amerika dan Eropa nanti akan berperang dengan 80 panji. Bisa jadi maksudnya 80 negara akan berkumpul berperang habis-habisan
ya, sebagai kekuatan Dajjal akan menghadapi kekuatan Imam Al-Mahdi. Ini hadis. Ya sudah bilang ini hadis. Kita mendustakan ini, nauzubillah. 80 panji perang akan berkumpul. Masing-masing panji akan diikuti oleh 12.000 pasukan. Isna asyara alfan. Lihatlah yang terjadi hari ini di Suriah. Ya, Rusia sudah masuk, Iran sudah campur tangan, Korea sudah mengirimkan. Ya, Cina sudah siap-siap. NATO sudah ada. Lihat dengan mata kepala, apa yang dikatakan Nabi ini benar. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya Allah itu telah berjanji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Surat An-Nur ayat 55. Akan dimenangkan di muka bumi. Allah yang janji. Kalau yang janji pejabat, ya banyak bohongnya. Sudah terbukti, bukan kata saya. Allah yang janji. Allah akan berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Akan dimenangkan di muka bumi sebagaimana orang terdahulu telah dimenangkan oleh Allah. Rasulullah dimenangkan atas 2 imperium besar zaman Nabi yang berkuasa, Parsi dan Roma. Ditaklukkan di bawah kaki pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terulang di akhir zaman dan itu janji Allah. Ya. Nah, yang ke-10 doa. Mudah-mudahan ketika kiamat terjadi, mudah-mudahan kita sudah mati. Ya, kalau kita masih hidup, Pak, kasihan kita. Ya, kasihan kita. Ya. La taqumu sa'ah hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ard wa yabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Kiamat belum akan terjadi sampai nanti orang-orang yang baik dari penduduk bumi ini dimatikan oleh Allah. Yang tersisa siapa? Manusia-manusia jelek. La ya'rifuna ma'rufa. Mereka tidak kenal itu apa ma'ruf, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Wala yunkiruna munkara, dan tidak mengingkari yang mungkar. Hadis sahih, Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini. Di akhir zaman seperti itu manusianya. Di hadis yang lain dijelaskan, la taqumus sa'ah, ya, kiamat belum akan terjadi illa ala syarnas, ya, ala syirarun nas. Kiamat itu terjadi atas manusia-manusia yang jahat. Di hadis yang lain, kiamat belum akan terjadi. Terjadinya kiamat itu atas siapa? Husalatun minan nas, ampasnya manusia. Kiamat itu terjadi atas siapa? Ampasnya manusia. Jadi orang yang hidup ketika dia mendapati kiamat itu sejelek-jeleknya manusia. Maka sesuai dengan tuntunan Nabi kita mengajarkan doa. Idza tasyahhada alaikum falyasta'idz billahi min arba'. Kalau engkau baca doa tasyahud, mintalah perlindungan dari Allah 4 perkara. Ya, 4 perkara. Daripada apa? Min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam itu ada, menunggu penghuninya. Wa min azabil qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur itu ada, dia tunggu penghuni kubur itu. Siapa penghuni menyusun? Ya, dari satu penghuni yang lain ditunggu oleh kubur. Ya. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah ini, fitnah hidup dan mati. Antara hidup dan mati ini banyak fitnahnya, banyak cobaan, banyak kerusakan. Yang keempat yang paling dahsyat, kita disuruh berlindung wa min syarri fitnatin masihid dajjal,
daripada kejahatan si buta mata satu, Dajjal. Hadis ini sahih. Nabi menyuruh kita berlindung dari 4 perkara. Maknanya apa? Maknanya apa? Neraka jahanam itu ada, azab kubur itu ada, fitnah hidup dan mati itu pasti terjadi, Dajjal pun itu pasti ada. Tidak mungkin Nabi mengajar kita berdoa untuk berlindung kalau kemudian Dajjal itu tidak ada. Tidak mungkin. Dajjal itu ada, tanda-tanda kemunculannya sudah ada, tinggal waktunya dia turun sudah dekat. Kuncinya apa? Jika sungai Tiberias telah surut, telah kering, sekarang sudah mulai surut. Ketika Dajjal turun, Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal. Pasukan Islam di bawah Al-Mahdi berhadapan dengan pasukan Dajjal. Hanya ada 2 pasukan. Kita bertanya, ya, kita mau dukung mana? Mau berdoa untuk siapa? Ya mungkin ketika Dajjal turun mungkin kita sudah mati, mungkin. Ketika Imam Mahdi turun mungkin kita sudah dikubur, mungkin. Tapi ketika kita masih hidup, kita mau berpihak kepada siapa? Berpihak kepada Dajjal atau berpihak kepada Imam Al-Mahdi, keturunannya Nabi yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman? Jawabannya kita yang bisa jawab. Wallahu a'lam. Demikian saja pengajian kita yang terakhir ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin, semua jamaah. Mungkin dari awal penyampaian saya sampai hari ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan-kelemahan saya, banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ya jangan simpan di hati. Saya memang kadang-kadang ya orangnya suka semangat, tapi insya Allah niat saya baik. Ya, kalau kita tahu ada saudara kita salah, ya diingatkan dengan pelan, nggak mempan, ya sedikit keras lah, daripada kita biarkan dia masuk neraka, sayang. Nah, demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.